Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Ibu berharap anak-anak ibu tetap sehat selalu ya. Baiklah, sebelumnya kita kan belum pernah kenal. Perkenalkan, nama ibu Intan Radasari. Nah, hari ini ibu akan membawa pelajaran PPKN kepada kalian. Alangkah baiknya anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Buka bukunya bab 1. Tentang apa itu anak-anak ibu? Tentang merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, hari ini kita fokusnya mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Ingat, kita tidak boleh lupa bagaimana sejarahnya lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila itu dalam pidatonya Bung Karno pernah mengusulkan Pancasila atau 5 sila apa saja itu, yaitu mengenai pertama, kebangsaan Indonesia, kedua itu internasionalisme atau sering disebut sebagai perikemanusiaan, yang ketiga mufakat ini sama seperti demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Paham? Nah, itu Bung Karno itu memerasnya menjadi trisila atau 3 sila. Yang pertama itu bunyinya sosionasionalisme, sosiodemokrasi, kemudian yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Baik anak-anak ibu, kemudian diperas lagi sama Bung Karno menjadi ekasila, yaitu yang sering kita dengar ya, lah gotong royong. Nah, sampai di sini sudah mengerti. Nah, loh kok berbeda? Dengan demikian, adanya sidang BPUPKI pada saat itu. Nah, muncullah dengan demikian redaksi Pancasila setelah penetapan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 berbunyilah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah redaksi Pancasila. Ini yang sampai saat ini kita warisin, yang diwariskan. Nah, yang saat ini kita pakai, gitu anak-anak ibu paham? Nah, sejarah lahirnya Pancasila itulah adanya rapat BPUPKI. Ingat ya, mungkin anak-anak ibu sudah pelajari, caranya mengupas kulitnya. Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar. Pancasila ini itu merupakan pedoman ya anak-anak ibu, mungkin anak-anak ibu sudah paham. Nah, untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau Indonesia. Nah, pengertian dari dasar negara. Nah, dasar negara ini merupakan pandangan atau bisa dikatakan suatu filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber ya, baik itu sumber hukum atau sumber tata tertib hukum dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu ada 5. Yang pertama, dasar dan sumber hukum nasional. Apa itu ya anak-anak ibu? Nah, dasar negara yang juga berfungsi dan berkedudukan sebagai dasar dan sumber hukum nasional, yang sehingga nanti semua jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dibuat untuk penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan negara harus didasarkan dan tidak boleh
bertentangan oleh dasar negara. Yang kedua, dasar partisipasi warga. Nah, ini berbicara mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga negara. Kemudian, dasar pergaulan antar warga negara. Nah, ini yang dimaksud memiliki fungsi sebagai dasar antara hubungan antara warga negara ke negara yang lain. Ya, kemudian dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Dasar ini yang diwujudkan yang guna untuk mewujudkan tujuan nasional. Kelima, itu sebagai dasar berdirinya dan tegaknya negara. Dalam suatu bangsa hendak mendirikan negara, maka akan muncul pemikiran tentang dasar negara. Ya kan anak-anak ibu, dasar negara ini yang nantinya akan berfungsi sebagai dasar atau pondasi berdirinya sebuah negara. Nah, kemudian akan dijadikan pedoman serta landasan dalam mengelola negara. Paham sampai di sini? Baik anak-anak ibu, kemudian kita akan belajar mengenai juga tentang manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Ada manfaatnya. Nah, yaitu salah satunya dijadikan sebuah kepribadian dan jiwa dari bangsa negara. Nah, ini memiliki tujuan bagaimana suatu negara itu mempunyai warganya itu mempunyai jati diri sehingga tidak terombang-ambing gitu. Kemudian sebagai suatu pedoman hidup dan juga pandangan hidup bangsa dari semua masyarakat. Nah, ini yang mengajarkan bagaimana masyarakat itu tidak memandang suatu perbedaan, baik itu suku, agama, ras, ataupun budaya. Nah, kemudian apa? Memberi tujuan dan arah agar cita-cita nasional ini kemana arahnya gitu anak-anak ibu. Nah, karena setiap negara itu memiliki cita-cita, kemudian dijadikan sebagai landasan ideal. Nah, landasan ideal maksudnya itu suatu negara yang berarti dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat agar dapat menganut dan mengerti tentang negara yang menjadi tempat tinggalnya dan tempat ia bernaung. Paham sampai di sini anak-anak ibu? Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila ada anak-anak ibu yang kurang mengerti, coba dipertanyakan kepada ibu. Nah, tugas kalian untuk anak-anak ibu, coba kalian resume mengenai dasar negara dulu. Membuat suatu resume ya, atau catatan mengenai dasar negara. Baik anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu sehat selalu serta menjaga kesehatannya, terlebih pada saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, sedang dilanda COVID-19. Baik, selamat pagi untuk anak-anak ibu.